Katanya anak-anak Gen Z ini mentalnya tempe, mudah putus asa, fisiknya lemah. Nah, ternyata ketika mereka bergabung dengan keterbatasan fisik mereka, mereka mampu menjalankan itu. Oke, Kang Gali. Siap. Ini nih masyarakat ini kan nanya nih Kang Gali. Ini acara apa, Bang? Ada anak-anak muda terus gimana? Ini sebenarnya ini acara apa nih, Kang Gali? Mungkin Kang Gali bisa cerita lah sedikit. Oke, makasih Om Bule. Jadi sebenarnya acara ini adalah acara kedua. Acara yang serupa seperti ini, Jambore ini pernah kita adakan di tahun sebelumnya. Ya, dengan jumlah peserta lebih banyak di tahun ini, hampir mencapai 500 orang. Nah, sebelum ke situ, ini dia acara resmi ke atau hanya ini bikin-bikinan atau seperti apa nih? Kan kita ngapu pula ini lalu dinas perhubungan pula Siap. yang ngurus nih, Bang. Siap, Hubungannya dengan pemuda nih apa nih? Terutama anak-anak Gen Z apa segala macam itu. Siap. Jadi mungkin biar masyarakat paham. Jadi saya akan mulai dari awal. Dari timbul ide kenapa kami dari Dinas Perhubungan yang bikin acara seperti ini, bukan dari kawan-kawan yang lain. Kayaknya tak ada hubungan, Mbak ya? Sepertinya tidak ada hubungan. Jadi sebenarnya Dinas Perhubungan sendiri itu ada permen pemerintah keputusan Menteri Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan terkait pembentukan pelajar pelopor. Nah, pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas. Namun di setiap daerah itu, saya pikir di seluruh Indonesia ya, pelopor keselamatan berlalu lintas ini hanya direkrut itu paling banyak 10 orang. 10 orang nanti yang akan di sharing di kabupaten, kemudian mereka akan ikut lagi ke provinsi, kemudian ke tingkat nasional. Tapi jumlahnya hanya sedikit, kuantitasnya sedikit. Mungkin mereka kejar kualitas ya. Nah, tapi kita di Dinas Perhubungan, ketika saya berada di Dinas Perhubungan, kebetulan saya juga bergerak di organisasi kepemudaan. Jadi saya berpikir seperti ini, ketika hanya 10 orang nih yang dikirim, kemudian rata-rata mereka yang balik dari sana, yang 10 orang nih dia nggak bisa buat apa-apa. Nah, ini bukan hanya di bukan hanya di Kabupaten Kayuwaru, di seluruh daerah lah. Kita bukan rahasia umum kayak Bujang Dare, kemudian Putri Pariwisata. Sebenarnya apa ketika mereka terpilih jadi Putri Pariwisata Kabupaten? Begitu mereka terpilih, setelah itu next tidak ada. Berarti dengan kata lain, meskipun ini acara seremoni, Ya. tapi di Sub Kayam Utara ini mengemasnya dengan gaya anak-anak muda zaman Siap. sekarang. Seperti itu ya, Kang? Nah, siap. Nah, itu saya sepakat itu dengan Om Bule. Jadi memang, nah ini kami agak bergeser sebenarnya. Karena kami tidak melihat aturan itu sebenarnya hanya rumah, tapi kami melihat tren apa, Gen Z ya. Milenial, anak-anak Gen Z ini kita melihat trennya. Nah, mereka sebenarnya itu kenapa mereka liar, kenapa kenakalan remaja itu tinggi, itu karena mereka sebenarnya perlu identitas, perlu identitas. Dan ini pada saat krusial lah, saat mereka mencari jati diri, mengeksplor dirinya. Aku ini harus kemana. Nah, kami hadir di situ. Makanya saya kejar kuantitas. Nanti dari kuantitas ini pasti akan lahir kualitas. Himpun dulu sebanyak-banyaknya.
jadikan mereka kader sebanyak-banyaknya. Kalau bila perlu seluruh anak muda Gen Z di Kabupaten Kayong Utara itu tergabung dalam Lajar Pelopor, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang nakal, tidak ada lagi prostitusi di bawah umur, kemudian kebut-kebutan, balap liar, terus yang paling parah ini kan peredaran narkoba kan di sekolah-sekolahan. Nah itu kita tahu lah, mereka jual dengan paket-paket kecil. Nah itu juga yang salah satu kami membuat program ini. Makanya sebenarnya program ini kita buat ini semi militer, karena tujuannya adalah untuk membentuk karakter fisik dan mental mereka. Jadi ketika mereka masuk ke sini, mereka keluar menjadi orang yang baru. Dengan kata lain, terutama di Sub lah ya Kang Gali, sekarang ini berinvestasi tapi di SDM yang masih muda ini untuk menuju ke arah bonus demografi yang akan datang atau seperti apa? Siap. Nah untuk itu betul. Jadi kawan-kawan ini, anak-anak Gen Z ini kan pikirannya liar semua. Mereka punya sudut pandang sendiri. Jadi kita memilihnya sesuai dengan hobi sama karakter mereka. Karena mereka nih ya kalau Gen Z ini kan nggak mau ada sekat ya, nggak mau ada sekat cara atasan dengan pimpinan. Kemudian kerjanya maunya harus sesuai dengan keinginan dia. Nah itu yang coba kita tawarkan ke mereka. Nah sebagai contoh, misalnya ada yang hobi main game. Nah itu sebenarnya kawan-kawan yang hobi main game bisa kita arahkan ke IT. Cinta dulu dia sama itu, sama gamenya. Bisa kita arahkan ke IT, kemudian ke apa? Yang podcast itu apa namanya? Ke media sosial apa namanya? Bisa jadi influencer, konten kreator. Oke, bisa jadi konten kreator. Itu kan hanya dengan modal Android, tinggal bagaimana cara mereka mengolah. Apalagi kalau hanya untuk mencari follower di YouTube atau apa, ini kan kawan-kawan udah banyak sekali saya pikir. Nah sebenarnya tadi balik ke itu pembule. Kalau mana Kang Deddy Mulyadi ya, gubernur ya, baru sekarang kan dia kalau anak-anak nakal masuk barak, kami udah dari tahun sebelumnya untuk membentuk karakter fisik dan mental. Pak Prabowo juga retreat kan baru sekarang ya, kami kan sudah jauh-jauh hari. Dari tahun lalu udah melakukan itu. Kami sudah melakukan itu dan itu semi militer. Satu komando. Mereka keluar dari sini ya udah beda harus. Lebih ke arah disiplin tadi. Disiplin. Oke, sekarang saya ke pelakunya dulu nih, ke Ari. Ini kan memang anak muda sekarang lah ya. Kenapa Pak Hari itu mau ikut kayak gini? Apa keikut-ikut kawan atau memang di Kayong ini nggak ada kegiatan yang bisa menjadi kreativitas untuk Ari gitu Pak? Kenapa Bang ikut-ikut ini gitu? Jadi pada awalnya itu kan adanya, saya sendiri ya tahu kalau adanya kegiatan ini tuh adanya sosialisasi, datang ke sekolah menyampaikan tentang kegiatan ini, mengajak kami semua, siapapun yang berminat boleh ikut, tidak terbatas mau berapa orang kalau berminat pun boleh kan. Itu saya tertarik karena mereka tuh udah memberikan penjelasan mengenai gimana konsep dari organisasi ini. Nah, kan Ari kan anak Genji juga nih kan, Iya. di sekolah mungkin terus atau ini selama ini tuh Ari melihat tuh pemerintah gitu ada nggak peran dia ini untuk anak-anak seusia Ari ini, entah ada kegiatan apa sejauh mana tuh Ari lihat gitu tuh? Kalau untuk pemerintah ya, saya sendiri belum merasakan. Mungkin hal-hal yang simpel yang mungkin saya tidak sadari mungkin ada, cuman kalau seperti kegiatan-kegiatan seperti ini saya sendiri belum pernah ikut atau mungkin saya tidak tahu, belum pernah merasakan. Kalau umpamanya Ari ini jadi bupati, umpama Mbak ya, apa yang Ari mau buat tuh untuk anak-anak seusia Ari Pak?
pertama yang kayak saya tahu kan pengalaman saya pribadi. Saya punya kawan-kawan, mereka tuh kedisiplinannya lumayan bisa dibilang nakal lah. Jadi kalau misalkan saya jadi bupati ya, bupati saya bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang seperti dibilang sama Kang tadi, semi militer. Dapat membentukkan mereka tuh menjadi orang yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Tapi kalau untuk dari anak mudanya umpamanya main lah apalah yang memang berbau selama ini nih Ari ngelihatnya gimana di Kayong ini? Ada enggak nih umpamanya festival musik, terus ada kegiatan olahraga apa tuh? Sejauh ini Ari ngelihat itu ada enggak di Kayong tuh? Kalau di Kayong ada kayak yang disebutkan sama Kang tadi itu kan ada seperti pemilihan duta pariwisata. Setelah itu ada Kakak Abang Kayong Utara juga ada, Dara Bujak pun juga ada di Kayong Utara ini. Jadi itu juga memberikan kesempatan kepada kami sebagai Gen Z, anak-anak remaja yang sedang membentuk karakter kami. Nah, kalau David nengok tuh benar nggak tuh acara-acara yang dikasih Ari itu sudah mewakili anak-anak muda nih? Atau nih orang tua ya lah nih yang ada kan nih kami nih kayaknya nggak pernah bisa mau ikut atau apa gitu kalau Ari lihat. Kalau David lihat. Kalau untuk pandangan saya, apa yang dikatakan hari ini semuanya emang benar. Jadi emang semuanya ini emang dilakukan untuk anak-anak muda di sekitar Kayong Utara, terutama untuk mengembangkan visi atau misi supaya anak-anak muda ini menjadi terarah untuk mencapai masa depan yang sukses. Menurut Ari udah peduli belum pemerintah tuh terhadap Gen Z? Menurut saya pemerintah ini sudah lumayan peduli karena terutama saya ini sudah banyak ikut kegiatan-kegiatan ini dalam yang diperani oleh pemerintah langsung. Sudah banyak ikut kegiatan ini. Sejauh ini pemerintah sudah cukup sangat peduli terhadap lingkungan terutama lingkungan kami para siswa-siswa pemuda-pemudi di Kayong Utara ini. Nah, kan tadi itu sudah cukup nih. Kalau kurangnya apa pemerintah? Kalau untuk perhatiannya ke anak-anak Gen Z, kurangnya apa? Untuk kurangnya menurut saya itu kita tuh harus bisa mencakup lebih banyak lagi komunitas dalam misalnya ini adalah kegiatan Jembore ini kita harus bisa mencakup lebih banyak lagi siswa-siswi atau pelajar pemuda-pemudi dari berbagai daerah. Karena di Kayong Utara ini adalah daerah yang luas, banyak pelosok-pelosok yang tidak bisa kita jemput satu persatu. Nah, justru teman-teman kita dari jauh ini atau dari pelosok-pelosok ini harus kita bimbing untuk bisa kita ikut bawa sertakan di dalam organisasi yang kita buat seperti ini. Kalau Kang Gali nih suruh Ari, suruh David nih, Fit, kau kan udah bagian dari ini. Kau buat acara nih untuk Gen Z. Kira-kira tuh acara apa yang pengen Ari buat? Untuk acara yang saya ingin membuat pesta pemuda-pemudi berkarya. Jadi di pesta pemudi berkarya ini isinya siswa-siswi atau pemuda-pemudi dari seluruh kalangan siswa-siswi pemuda Kayong Utara yang di dalamnya itu terdapat pentas seni menunjukkan bakat-bakat siswa-siswi ini. Apa itu bakat terpendamnya yang bisa semuanya kita terima bakat-bakat tersebut dalam suatu item atau suatu acara tertentu yang bisa kita tampung semua itu bakat-bakat terpendamnya. Sekian. Nah, ini berdua nih ya untuk pertanyaan berdua nanti David sama dari yang udah Ari jalankan nih Pak ya sama David nih. Enjoy lah, nikmat nggak dengan acara kayak gini nih? Dari David dulu, gimana? Untuk dari saya sangat menikmati acara ini karena acara ini dia tidak memilih mau saya dari segi, kalau saya kan hobinya sepak bola, dari saya segi sepak bola, ada teman saya dari voli, semuanya di sini menjadi satu dan menjadi satu kesatuan, kita bisa berkumpul, bisa bercerita, kita bisa menyatu, bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita juga. Di sini juga kita bisa mendapat pelajaran yang banyak, terutama pelajaran korsa-korsa militer. Jadi kita bisa mendapatkan rasa disiplin yang sangat tinggi di sini. Sekian. Kalau dari Ari? Kalau yang saya rasakan selama kegiatan kali ini, enjoy.
enjoy banget. Apa protes, apa tanggalin? Kalau menurut saya sendiri ini benar-benar menyenangkan sekali ya menurut saya. Saya bisa mendapatkan relasi, pengalaman yang luar biasa, ketemu sama kawan-kawan baru yang sebelumnya saya nggak pernah kenal. Apalagi kan dari Rantau Panjang ke Teluk Batang tuh ya kan jauh kan. Tapi adanya acara ini sih saya punya banyak kawan dari berbagai wilayah di Kayong Utara ini. Selain itu juga pada acara kali ini dapat membentukkan rasa disiplin saya yang sudah lama. Oke, sekarang saya ke Kang Gali. Kang, ini biasanya ini adalah kan kita pernah tahu nih ada kemah pemuda, ada juga dari dinas kesehatan, duta genre, terus ada juga itu duta pariwisata segala macam. Yang akhirnya itu hanya setahun sekali dia bikin acara, habis itu selesai. Nah, apakah Dishub ini akan mencontoh itu atau punya target atau punya apa nih Kang ke depannya? Oke, baik, makasih. Nah, jadi sebenarnya kalau kayak program-program kayak tadi itu sama juga ada di Dishub, pasti juga akan selesai setelah Jambore ya dianggap selesai. Nah, tapi kita berpikiran bahwa itu nggak boleh terjadi. Nah, jadi kita setelah mereka mengikuti Jambore pelajar pelopor, nah ada satu organisasi kepemudaan yang memang kita bentuk di bawah Panji Dishub lah. Itu nama organisasinya itu Sindikat Indonesia. Nah ini, tapi jangan inilah diambil dari sisi negatifnya. Berarti ada nanti ini saluran komunikasi lain. Jadi setelah mereka selesai, Ya. pihak Dishub menyediakan satu komunikasi. Satu ya, wadah organisasi yang akan menampung mereka. Jadi ketika selesai Jambore mereka nggak liar, tapi mereka ditampung dalam satu wadah organisasi besar. Nah inilah network jaringan mereka. Nah ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus punya jaringan, harus punya network. Saya punya jaringan, mereka juga punya jaringan. Mereka butuh saya juga butuh mereka. Nah ini saya bilang, nah begitulah cara dunia bekerja. Selalu ada hukum tarik menarik dia, law of attraction. Jadi apa yang lo tuai itu yang lo dapat kan. Ya kamu kasih saya kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada mereka juga. Nah, kalau tadi akan bilang dari tahun pertama itu udah sekian, hampir 300-an, terus sekarang 500. Ya. Ini kan saya lihat ini kan masa yang besar. Siap. Sebenarnya apa sih cita-cita dengan mengumpulkan masa yang besar nih Bang? Cita-cita dia nih untuk kedepannya apa Bang sih? Terutama untuk Kayong yang sesuai juga dengan tadi itu Kayong Utara milik kita bersama. Sebenarnya cita-cita apa sih Bang? Mengumpulkan masa-masa kayak gini. Ya. Ya sebenarnya sederhana, simple sekali. Jadi ya kita flashback balik lagi ya. Saya ingin semua namanya aja udah Sindikat Indonesia, jadi Kayong Utara buat Indonesia. Jadi saya pengen jadikan ini sebagai pilot project bahwa yang katanya anak-anak Gen Z ini mentalnya tempe, mudah putus asa, fisiknya lemah. Nah, ternyata ketika mereka bergabung dengan keterbatasan fisik mereka mampu menjalankan itu. Intinya itu di niat dulu, kemudian dia akan berubah menjadi semangat. Dengan semangat dia, kemauan dia yang tinggi, itu akan merubah fisiknya sebenarnya. Ada yang tidak mampu, yang di rumahnya anak mama, di sini dia bisa tegak. Nah kita mau rubah itu sebenarnya Bang Bule. Kita pengen anak-anak Gen Z ini jangan dinilai minus semua. Makanya saya pengen kalau bisa seluruh anak-anak Gen Z ini pakai baju hitam, pakai baju sindikat. Jadi udah nggak ada lagi anak-anak nakal. Mereka sudah bisa terkoordinir. Ya bukan kayak ini ya, kayak organisasi premanisme ya, terorganisirnya untuk kegiatan-kegiatan. Oh ini kan enggak. Mereka mungkin mengarahkan mereka kepada mengarahkan ya keahlian ya hobi mereka, minat dan hobi mereka. Karena terkadang mereka juga bingung
yang bisa melihat potensi yang ada di dalam diri mereka itu sebenarnya orang dari luar. Terkadang kita nggak tahu sebenarnya apa sih potensi saya. Saya ini bingung saya ini mau jadi apa. Tapi yang bisa melihat itu kan kita. Kayak dia, makanya tadi saya tanya sama dia, kamu belajar public speaking dari mana? Rupanya dia pernah ikut di klinik ASRI. Nah, untuk mensosialisasikan lingkungan ya. Nah, ASRI Kid ya, ASRI Kid. Nah, mungkin di sana dia bisa. Di sini kita juga latih leadership. Nah, karena kita bagi memang semi militer kan, baginya juga per peleton. Nah, jiwa korsa tadi itu yang paling penting. Satu yang bikin kesalahan, semua yang nanggung. Nah, itu yang akan mempererat tali persahabatan mereka, bahwa mereka ini semua saudara, satu darah gitu.